Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, yang saya hormati dan saya muliakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Dan kembali lagi pada kali ini kita pada video yang ke 235. Pemirsa yang saya hormati sebangsa dan setanah air, melalui channel SHMH ini satu-satunya channel yang membahas pasal demi pasal KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Dan untuk saat ini kita akan membahas pasal 449 KUHP baru. Ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Berarti 200 juta. Setiap orang yang mengancam dengan, nah ini saya tanda sekian, bahwa pasal 449 ini adalah tindak pidana yang terkait dengan mengancam. Jadi belum melakukan, baru mengancam. Awas kamu, contohnya gitulah itu. Tapi mengancamnya adalah dengan A, kekerasan secara terang-terangan dengan tenaga bersama yang dilakukan terhadap orang atau barang. Awas kamu A, kalau kamu melewati sini masih masuk ke kampung saya, katakanlah, akan saya keroyok rame-rame bersama warga. Dikeroyok rame-rame itu adalah kekerasan secara terang-terangan dan menggunakan tenaga yang bersama-sama. Yang dilakukan terhadap orang-orang itu siapa? Ya si A. Dan mobilmu akan saya bakar. Kalau pakai mobil akan dibakar. Mengancamnya begitu. Supaya si A itu tidak lewat kampungnya dia. Kan gitu. Tapi kejadiannya belum terjadi, baru ngancam aja. Paham nggih? Baru ngancam aja. Itu 3 tahun ancaman hukum. Atau ancamannya adalah dengan huruf B, suatu tindak pidana yang bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau barang. Ancamnya banyak toh kalau yang ancaman bahaya keamanan umum atau terhadap orang atau barang. Akan saya bakar rumah kamu, kan gitu. Contohnya itu, akan saya bakar rumah kamu, kan gitu. Itu menjadikan bahaya bagi keamanan umum. Membakar-bakar itu. Akan saya bakar pasar misalnya, kan. Akan saya bakar kiosmu yang di pasar, kan seperti itu. Membahayakan keamanan umum terhadap orang atau barang. Bisa jadi ada orang yang terluka akibat dibakar, kan, kalau sampai terjadi. Tapi juga bisa jadi barang-barangnya, toko kiosnya itulah yang terbakar. Kemudian mengancam dengan perkosaan atau dengan perbuatan cabul. Kalau kamu masih macam-macam dengan saya, istrimu akan saya perkosa rame-rame, katakanlah begitu. Kalau kamu masih macam-macam dengan kami, istrimu akan saya telanjangin dan saya arak keliling kampung. Wah, namanya perbuatan cabul. Suatu tindak pidana terhadap nyawa. Nyawa berarti pembunuhan. Akan saya bunuh kamu. Akan saya racun kamu. Atau mungkin termasuk akan saya santet kamu. Itu kan bisa mati itu kalau disantet katanya, kan. Atau diancamnya dengan huruf E, penganiayaan berat. Akan saya patahkan tanganmu, akan saya potong jarimu, akan saya potong telingamu, kan gitu kan. Saya potong lidahmu, katakanlah begitu. Itu jadi luka berat akibat potong tangannya, kan, jarinya gitu kan. Atau ada lagi khusus ini, ancaman dengan pembakaran yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau misalnya yang huruf B ya biar membedakan, yang tadinya dibakar rumahnya mau dirobohkan. Nah, ini dibakar, ini akan saya bakar rumahmu, akan saya bakar mobilmu, akan saya bakar kiosmu, kan gitu.
Paham nggak? Bisa dipahami yang 449 ini. Jadi posisinya ini belum melakukan, baru ngancam aja kan, baru ngancam, belum melakukan. Orang baru ngancam, baru ngomong katakanlah, itu sudah dipidana 3 tahun. Sehingga apa untuk pasal ini? Untuk menghindarkan atau untuk melindungi orang-orang, apalagi orang-orang yang rentan. Contoh misalnya ada debt collector itu ya, bank plecit itu yang di pasar tiap hari itu datang nagih, orangnya baru datang jualan pecel pakai uang udah ditagih, "Bu deh, bayar utang." Wah, kalau enggak saya tendang ini pecelmu kan, wah itulah kayak gitu. Ini pasal ini adalah bertujuan sehingga orang mengancam kayak begitu sudah masuk 3 tahun. Ini perhatikan ini bagi yang hobi ngancam orang ini, belum melakukan, ngancam aja sudah 3 tahun. Dan kepada warga masyarakat juga diperhatikan juga ada pasal 449 ini yang sangat-sangat melindungi warga masyarakat. Sehingga orang tidak semudah itu, "Saya tidak takut, kamu tetap saya akan mau di penjara juga nggak apa-apa, yang penting saya akan bunuh kamu." Wah, kan kadang ada yang ngomong-ngomong gitu kan. Kalau belum jadi masalah, kalau yang jadi masalah ya bukan takut kepada orangnya, bukan takut kepada petugasnya, takut pada hukumnya, takut pada hukum. Penjara 3 tahun itu memang singkat apa 3 tahun? Coba dibuktikan saja besok kalau ini berlaku masih wah yang ngancam-ngancam orang coba. Kalau yang di medsos ngomong tidak takut, oh tidak, iya itu karena belum di dalam itu. Kalau udah di dalam ya alah, kayak kucing kena air itu. Jadi ini adalah sesuai dengan konstitusi kita, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Sehingga warga masyarakat terlindungi dari orang yang hobi ngancam. Jadi baru ngomong ngancam, tuap-tuap, teriak-teriak 3 tahun. Kemudian jika ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara tertulis, baik kertas, spanduk, banner, WA, SMS, atau mungkin lewat medsos-medsos yang ada tulisannya itu, terserah mau ditulis siapa. Dan dengan syarat tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Nah, kalau melakukannya dengan secara tertulis dan dengan syarat-syarat yang tertentu ya sesuai keinginannya si pelaku, apalah bebas ini tak terhingga. Tidak dibatasi oleh undang-undang ini. Tertentu apa sih? Yes, apa sajalah, yang penting ngancamnya sambil tertulis. Tulisnya lewat apa? Lewat kertas, lewat banner, lewat spanduk, lewat WA. Yang penting berbentuknya tulisan. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan. Nah, lebih lama 6 bulan. Kalau yang cuap-cuap 3 tahun, kalau yang dengan tertulis lebih lama 6 bulan. Atau pidana denda paling banyak kategori 4. Kalau tadi kategorinya 4 itu sama juga, ini masih 200 juta. Bedanya adalah selisih 6 bulan, lebih lama 6 bulan. Sangat bagus pasal ini sehingga orang yang baru mengancam saja dengan lisan atau tulisan, baik mengancam akan melakukan terang-terangan dengan tenaga bersama-sama, ngeroyok misalnya, atau mau merusak barang beramai-ramai, atau juga akan merobohkan bangunan yang membahayakan keamanan umum itu tadi terhadap orang atau barang, atau mengancam melakukan perkosaan atau pencabulan, atau mengancam terhadap nyawa, pembunuhan, atau akan mengancam dengan penganiayaan berat, memutusin tangan, kaki, telinga, lidah, dan lain-lain, atau pembakaran. Itu yang diatur di pasal 449 KUHP baru. Sekali lagi, baru ancaman saja sudah kena hukuman, belum melakukan apa yang diancam. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan keliru, mohon dimaafkan dan
maklumi atas yang saya sampaikan dalam pembahasan pasal 449. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi rekan SHMH yang sudah menonton, apalagi yang sudah memberikan subscribe, dan bagi yang belum, dipersilahkan untuk memberikan dukungan, subscribe, dan nyalakan notifikasi karena masih banyak video-video dari SHMH yang akan diupload ke depan sampai pembahasan KUHP baru selesai. Salam SHMH, Zina Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.